Salam ngarit pemirsa semuanya, kali ini saya datang di kandangnya Mas Dimas Ranu ini. Ini mau kasih minum kambing ini. Apa ya Mas? Ya. Sini. Makannya apa? Minumnya apa Mas? Minumnya susu kedelai. Hah? Susu kedelai. Susu kedelai? Iya, sulai. Emang Masnya bikin? Saya kan produksi ini Mas, produksi tempe. Oh, Masnya produksi tempe. Produksi tempe. Sambil ngobrol-ngobrol produksi tempe nih Mas ya. Produksi tempe, terus air cucian deliknya buat konsumsi minum kambing. Oh, sehari produksi berapa kilo? Ya nggak mesti Mas, kadang-kadang ya kalau pas ada pesanan sampai 50 kilo. Ya. Nah, kalau air susu kedelai ini bikin majir nggak Mas di indukan? Yang penting jangan habis kawin Mas. Kalau habis kawin nggak jadi Mas. Oh, habis kawin nggak jadi? Harus dia netral. Sudah kawin sekitar 25 hari lah Mas, kita kasih ini. Ini kambingnya pada keluar Mas? Tuh pada lari ke depan. Black. Kalau kambing itu Mas. Gimana Mas? Kalau nggak minum air kedelai Mas, dia tuh kasih makan seperti apapun nggak kenyang. Kambingnya? Tapi kuncinya ini asal jangan waktu pasca dikawinkan ya? Kalau habis dikawinkan itu nggak jadi Mas. Jadi kedelai itu kan terlalu banyak mengandung kadar lemak Mas. Suka ya? Iya. Ini indukan ini selalu beranak 3 ini. Yang mana? Yang black itu. Yang hitam ini? Selalu beranak 3? Iya. Belum pernah 2, 1? Ini kemarin 3, satunya mati yang ini. Ini anaknya ini. Kalau yang itu? Ini satunya keinjak. Ini anaknya yang kepala hitam itu. Ini anaknya yang dari situ. Kambingku tuh Mas ya, kalau mengkonsumsi air kedelai Mas, itu insya Allah, ini saya yang udah buktikan ya, anaknya selalu banyak laki-lakinya. Gitu? 1 tahun saya cuma dari perempuan ini. Ini? Selama 1 tahun? Selama 1 tahun. Jantan semua? Jantan semua, lihat buktinya nih, jantan semua ini. Nggak ada yang perempuan. Ini indukan berapa? 3. Hanya 3? Hanya 3, 1 tahun 16 biji. 1 tahun 16 ekor? Hitung-hitungannya gimana 1 tahun 16 ekor? Dari 3 terus 1 tahun 2 kali kan? Mas, kalau untuk jantan air kedelai bagus. Untuk pembesaran dan penggemukan. Bagus ya. Tapi kalau untuk peternakan mah, kalau untuk kita nernain Mas, itu kita harus pandai. Gimana? Pandainya ya kita harus bisa mengukur keadaan kambingnya baru dikawinkan. Kalau dia itu memang ya itu semacam kayak orang lah Mas. Dia itu kalau bahasa nyidam itu ya. Jadi ya nggak suka Mas. Kambing nggak suka? Nggak suka. Apa aja yang nggak disuka di saat ngidam? Itu kambing itu dia itu suka, kalau bahasa Jawa dekem lah Mas. Suka tiduran terus itu kita jangan sampai dikasih air kedelai. Itu. Takutnya nanti kegedean dalam perutnya karena dia kurang gerak. Terus diusahakan kalau kambing habis kawin Mas, diusahakan diliarin gini. Supaya sehat lah Mas dalam perut. Ini kambing yang di luar ini Mas, ini baru yang ini yang putih-putih itu umuran 2 bulan. Yang itu yang baru lahir kemarin itu baru umur 25 hari itu. Itu 25 hari. Semuanya udah konsumsi air kedelai semua. Semuanya. Jantannya juga nggak ada yang nggak mau itu, semuanya mau. Mau, lah ini buktinya nih. Kalau dia dikasih minum air kedelai malah dia rebutan Mas, kayak apa ya? Kayak sehari nggak kasih makan pokoknya. Ini buktinya ini. Kalau nggak dikasih air kedelai gimana? Kalau nggak dikasih air kedelai dia tuh semalam itu nggak mau diem Mas.
cerewet aja. Iya. Ini semua tetangga sampai repot nih. Nih semua suka nih delenya nih. Lihat kalau minum kayak apa nih, suka semua nih. Selain air kedelai apalagi Mas? Kalau bagian dari kedelai yang dia suka? Ampas kulitnya. Kalau tempe itu kan dibuang kulitnya. Oh, dibuang kulitnya. Itu ya kalau yang nggak biasa bisa mencret Mas. Mencret. Karena panas dia. Dia panas ya? Oh, kedelai itu sebenarnya sifatnya panas. Panas, iya, gitu. Kalau kambing itu semua suka Mas sama air kedelai itu. Aku kok satu hari itu Mas, 1 ember yang gede itu Mas. Kalau ditakar liter sekitar 60 liter. 60 liter? Itu embernya gede itu. Habis semua? Habis. Mas, kebanyakan air kalau di air kedelai ya. Kalau jantan kan nggak masalah ya. Kalau betina gimana? Lihat nih Mas, kalau habis minum Mas tuh, nggak mau udah ditarik tuh, lihat. Iya, ini nggak mau. Kalau yang betina ditakar nggak Mas? Enggak. Yang penting kalau diturutin Mas, ini kalau habis minum Mas, perutnya tuh kayak bulat. Ini saking kuatnya. Kalau diturutin 1 ember yang gede itu habis Mas. Kalau air kedelainya. Ini sudah berapa tahun ternak? Aku ternak sekitar 4 tahun Mas. 4 tahun? 4 berarti tahun. 1 tahun 16 ekor, 4 tahun kali 16 gitu ya? Aku tahun kemarin itu ya mulai ada kambing, mulai banyak lah Mas ya. 2 tahun ini. Tahun kemarin omset saya itu 1 tahun. Saya jual kambing kan cuma setahun sekali Mas. Khusus yang laki-laki. Kalau yang perempuan tuh kan yang namanya orang kita itu orang tani. Bener. Kalau ada kebutuhan yang mendadak kita baru jual. Kalau yang seperti ini tuh setiap habis kalau panennya lebaran. Itu ya ke tahun kemarin saya omsetnya 24 Mas. 24 juta dari hanya kambing. 3 indukan. 3 indukan. Nah ini loh Mas, ini buktinya Mas. Ini 1 induk Mas. Ini itu laki semua. Ini 1 indukan semua ya? Iya. Ini kemarin ditawar orang 10 belum saya kasihin Mas. 10 juta. Berapa ekor? 3 ini. 3. Waduh. Ini kan siap tempur semua. Ini asli dari indukan sendiri Mas. Ini jantannya yang mana? Jantannya udah kemarin udah tak keluarin. Jual? Laku berapa? Laku 37. Jual ke pasar atau ke pedagang aja? Ke pedagang. Pedagang ya? Kalau Masnya jarang ke pasar? Nggak pernah. Oh, nggak jual nggak ke pasar ya? Nggak pernah Mas. Kalau beli? Kalau beli pun aku juga nggak pernah beli Mas. Nggak pernah beli awal yang dulu 3? Awal dulu Mas ya, saya itu ini cerita. Saya dulu beli kambing yang itu nggak ada bulunya Mas. Kenapa? Kambing rusak. Kambing yang udah nggak layak dipelihara lah Mas. Itu buktinya ada kok belantiknya Mas Sarjono itu depan Muhammadiyah itu. Itu dulu nggak ada bulunya Mas. Saya ya karena mungkin saya sifatnya telaten, tak cuci, tak mandiin tiap pagi. Pakai apa? Pakai air anget, terus saya kasih pasta sedikit lah itu, supaya bakteri-bakteri yang ada dalam kulit itu hilang. Alhamdulillah 25 hari itu keluar Mas bulu-bulu Mas. Bulunya bulu keluar, tumbuh. Terus setelah itu beranak Mas 2, laki semua. Iya, 2 tahun yang kemarin pas kambing mulai naik daun, 2 itu dibeli sama pembeli di sini Margahayu yang namanya Moset 6 juta. 6 juta? 2, ya. 2 ekor? 2 ekor, mulai naik daun. Bapaknya ini. Bapaknya ini. Tapi gitu. indukan yang pertama yang mana? Yang itu. Yang udah tak jual Mas. Ini hasil anaknya? Hasil anak-anaknya, 4 tahun yang lalu ini hasil anak-anaknya. Oh, gitu. Jadi apa? Yang pertama cikal bakalnya dijual sudah? Dijual karena udah terlalu tua Mas. Udah terlalu Saya tua? tuh udah nggak tega Mas, dia tuh melahirkan udah nggak kuat ngejen Mas. Jadi ya daripada saya tuh menyiksa hewan kan, kita pelihara, kalau nggak ada hasilnya ya kita kurang memuaskan kan. Maksudnya kan ya pokoknya ini saya tuh nggak tega lah Mas. Yang penting saya keluarkan, saya jual, terus ya awalnya kan uangnya anak saya ini saya pakai wakaf bunganya, terus saya pinjam, saya pulangin lagi. Ya ini semua bahasanya saya katakan ini kambing anak saya. Ini? Gitu, iya. Ini jadi, bukti nyata Mas kalau kambing yang mengkonsumsi air kedelai. Ini Mas, kalau hijauan per hari dan setiap harinya pakai apa? Hari ini saya Mas ada daun singkong. Kalau hari-hari biasa Mas ini amit di tempat sampah ya. Daun rambutan,
daun pager, pager tetian itu, ada daun sawo, daun pisang, apalah mas. Kambing saya itu sembarang lah mas makannya itu. Tanpa pilih-pilih. Tanpa pilih-pilih. Ada jamu lain nggak? Jamu Kok lain. bisa makan semua lahap? Ya paling itu mas, daun-daun itulah pokoknya. Kayak kunir. Oh daun kunir, daun laos pakai. Kayak laos, itu ya mungkin kalau tempat-tempat orang ada yang timbun, tak minta saya tebang, saya kasihin. Daun gitu. jahe juga. Iya. Semua masuk dia masuk, ya. Iya. Kambingku ini nggak pilih-pilih mas, bener. Maka itu dia buktinya tuh daun rambutan baru kemarin sore itu. Kalau daun singkong mas, kambingku itu ya yang namanya singkong sekarang itu kan singkong semua itu singkong racun bahasanya mas. Iya kita itu yang orang ternak kan hati-hati sih mas. Bener. Jaga-jagalah jangan sampai kita itu nama kita itu usaha ya. Intinya khawatir lah kalau kita itu. Saya ngarit ya, khawatir mabok. Iya, saya ngadu singkong kemarin saja belum tak kasih makan kok. Itu buat nanti sore. Singkong itu singkong kemarin. Belum dikasih makan. Belum. Mau dikasih makannya? Nanti sore. Oh jadi Pak ngambil satu hari Iya intinya daun singkong itu untuk mutus mata makan racunnya biar mati dulu baru kita kasihin gitu. Oh gitu enggak. Kan kadang ada tuh yang barusan metik langsung dikasih. Ya itu kalau kambingnya sudah terbiasa mas, karena kambingku itu gimana ya? Fisiknya kan kuat minumnya mas. Sedangkan kalau kita itu makan makanan kayak daun-daun singkong itu kan harus dilarang minum mas. Harus dilarang minum. Kalau yang langsung kan metik dari kebun, kalau yang fermentasi itu beda lagi, nggak apa-apa. Kalau difermentasi, walaupun habis makan terus dikasih minum nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau mabok ya. Nggak mabok. Tapi kalau baru metik ya kalau kita jangan lah gitu. Kalau Jangan aku gitu loh, karena kambingku itu kambing itu kalau diturutin satu hari itu lebih 10 liter mas minumnya. Iya benar gitu loh. 10 liter. Gitu. Terus selain itu ada kayaknya ada daun apa namanya? Daun kacang. Itu daun kacang ya nanti dikasih makan juga mas. 1/4 hektar saya tanam kacang mas. Daunnya nggak pernah ke ambil orang lain. Saya ngambilnya secukupnya aja. Sambil panen. Nanti kebun singkong bawahnya kacang. Tumpang sari lah mas. Tumpang sari ya. Jadi fungsi semua. Fungsi semua. Nanti singkong umur 5 bulan saya putus mas daunnya biar tumbuh tunas saya pupuk lagi gitu. Jadi batang singkong yang 3 itu dikurangi berapa? Kurangin dari 3 saya kasih 2 sampai umur 5 sampai 4 bulan. 4 bulan saya ambil yang 2. Yang 2 sisakan 1. Nanti kalau udah umur 5 bulan saya habiskan. Oh dihabiskan. Itu kan tinggal memperpadat buahnya sih mas. Nah, untuk 7 bulan kan udah panen singkong. Nah, makanya itu saya potong semua daunnya, saya habisin. Itu hasilnya gimana di singkong ketika daunnya dihabisin di umur? Itu enggak masalah, Mas, karena kan kalau singkong umur 5 bulan itu kan dia udah panjang, Mas. Tinggal ibarat pisang itu tinggal penuaan lah. Tinggal penuaan. Tapi kan tetap tunas itu, Mas. Tetap tunas. Enggak jadi muda lagi. Ya, itu enggak masalah karena kan kalau kita putus apa namanya ya, kita putus zat yang akan dimakan daun, akhirnya dimakan ya, karena kan singkong itu kan dia itu buahnya itu kan untuk makanan dia sendiri. Makanya kalau saripatinya itu kalau kita pangkas daunnya itu, saripati itu nggak kemana-mana mas, langsung lari ke buah semua. Langsung ke buah semua. Oh gitu. Makanya kalau ada singkong itu kadang-kadang dicabut. Tahun kemarin tuh mas ya, saya buktiin sendiri, saya cabut singkong itu pada pecah semua mas. Karena padat, karena daunnya itu kan habis. Itu loh. Jadi montok dia, meskipun pendek dia montok. Oh gitu. Pendek montok. Ya kalau yang ketemu yang pendek, ya yang banyak tetap ada. Bobot gimana? Sama ya. Sama. Mas, untuk mempertahankan biar semangat untuk ngarit lah, semangat untuk ngurusi kambing apa sih mas? Kan setiap peternak pasti punya ujian, males. Gini mas, yang penting itu kita tuh ternak kambing itu, mas, jangan dijadiin kambing itu pekerjaan lah mas intinya. Jangan dijadiin pekerjaan. Jangan jadiin pekerjaan. Kalau kita tuh petani ya kita pulang dari kebun, kita bawa rumput, gitu. Kambingnya dibawa ke kebun? Ya enggak, di rumah aja gitu loh. Yang ke kebun kita? Iya, gitu kan. Terus kalau kasih makan kambing itu jangan yang khusus daun singkong dan semua jangan. Jadi kita
racuan lah Mas, apa yang bebas. Jadi daun apapun kita kasih. Daun kelapa sawit, daun pelem, daun sawo, daun rambutan, pagar-pagaran titian itu, daun alpukat, semua saya kasih. Daun pepaya pun saya kasih Mas. Ya dimakan Mas. Dimakan. Jadi tanpa pilih-pilih. Iya, makanya orang itu kalau mengatakan, oh merah kambing 24 ekor kok udah nggak sama ke kebun, itu ya tergantung orangnya lah Mas. Intinya tuh dia itu berpikirnya kambing itu pekerjaan. Berpikirnya kambing pekerjaan. Saya Mas ya, mungkin kalau YouTuber, kalau yang lihat YouTube ini Mas ya, Tanjung Jaya ini semua kenal saya Mas. Saya tuh ya udah dagang tempe, udah ke pasar, berkebun, ternak, 5 pekerjaan Mas. Saya kerjain semua. Nyatanya kambing saya masih gemuk semua. Artinya tidak pengaruh ya, intinya, kesibukan itu ya. Enggak pengaruh. Jadi kambing itu mau dibikin diurus 1 jam 2 jam sama. Iya sama. Itu makanya pekerjaan itu tergantung kita yang ngatur lah Mas. Kalau pekerjaan dijadikan pekerjaan memang kita terporsir Mas. Terporsir. Tapi kalau pekerjaan jadikan slow, yang penting ada waktu lah. Waktu jam 5 saya itu cari rumput Mas. Harus jam 5. Jam 5. Bagi waktu berarti ya. Iya. Nah, pagi jam 5 bangun, jual tempe sampai jam 9. Selesai baru nyuci delai segala macam kan. Habis itu saya kebun. Pulang duhur. Kan? Duhur pulang kita ngurus delian di rumah, bungkus-bungkus tempe segala macam. Nah, setelah itu kita ngarit habis ngasar itu. Makanya kalau kita itu kasih makannya harus khusus satu bentuk penghijauan Mas, itu nggak jadi. Nggak jadi iya, ya. Kita nggak bisa cari kemana-mana, kita nggak bisa usaha apa, nggak bisa. Jadi tidak usah takut berkaitan dengan daun apapun ya. Iya. Jadi kalau yang biasanya takut, oh harus daunnya rumput terus biar berarti kurang tepat ya. Makanya kalau kambing itu sistem pencernaan itu sama Mas kayak manusia, karena dia itu mamah biak juga. Kalau ya dikonsumsi manusia itu masih hidup, berarti untuk kambing itu masih hidup. Kuncinya di situ. Iya, gitu loh. Misalnya daun jarak Mas, kambing nggak bakal suka mau dimakan orang aja mati. Itu misalnya daun sawit orang konsumsi buahnya, kambing doyan Mas. Daun kunyit orang hidup, kambing pun doyan. Kuncinya di kita ya. Iya, gitu. Daun apapun itu jamu buat kita, buat kambing juga jamu. Iya, daun randu katanya ada yang mengatakan daun randu itu kalau kambing lagi hamil bisa gugur. Enggak. Enggak ya? Enggak. Itu kalau satu enggak jadi masalah Mas. Ada kok Mas bekas-bekasnya sini semua. Ranting-ranting itu ada. Saya tanam di pinggir rumah, di kebun pun di pinggir semua daun randu Mas. Kebun saya tanam itu Mas. Daun kapas itu ya? Itu yang katanya masalah. Bikin orang takut peguguran ya? Itu enggak jadi masalah sebenarnya. Enggak jadi masalah ya? Jadi masalah. Yang penting tergantung kitanya lah Mas. Keyakinan kita lah. Gitu. Semua kan yang ngatur kan yang di atas. Benar. Gitu. Kalau usaha itu, kalau kita dari awal sudah ragu, ya mungkin yang kita juga kamu sudah ragu ngapa saya kasih rezeki kan gitu. Kita kan jangan ragu-ragu. Dalam bentuk keyakinan ini kuncinya sukses ya. Iya gitu. Ada nggak perhitungan dalam beternak kambing? Saya modal 10 juta dapat 7 ekor betina umpamanya ya. Jadi kalau 1 tahun nggak jadi 14 ekor ini rugi. Ya, ini kalau kita itu mau beternak Mas, usahakan jangan kita di bagian penggemukan lah. Kalau bisa kita mending beli indukan. Tapi kita berjalannya baru 2 tahun baru bisa berjalan. Misalnya kalau kita beli 5 ekor Mas. 5 ekor itu kalau kita kawinkan bisa beranak, itu kan kalau minimal anaknya 2 lah ya, itu kan sudah 10 ekor. 2 tahun kemudian kita udah panen, udah kayak gini misalnya. Tapi kalau kita itu penggemukan Mas, kita ambil sehabis bulan haji misalnya kan, kita biar setahun supaya gede. Itu kalau kita tuh namanya orang usaha Mas, kalau kita selip 1 aja, ada yang mati, kita kadang nggak dapat apa-apa. Rugi. Makanya disitulah orang tuh pada males kalau kita merah kambing. Di penggemukan. Tapi kalau kita peternak dari indukan, meskipun mati O3, kalau yang penting induknya nggak mati, berarti nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi karena modal masih utuh. Kadang-kadang kan orang kalau
sudah ngawinkan, terus indukan hamil, nunggu sampai 5 bulan. Umur 1 bulan mati bikin semangat patah. Ya itu gini loh, kalau ya namanya kita itu kan melihara kan nyawa. Yang nyawa, ya namanya nyawa itu kan sewaktu-waktu kan tetaplah kita tuh harus bisa berpikir, jangankan kok kita itu melihara nyawa, bang kita tuh bikin rumah kadang-kadang ada bisa ambruk. Nah kita kalau nyawa itu emang udah waktunya mati ya kayak mau diapain lagi mas gitu loh. Gitu ya. Iya, kita jangan kalau usaha kita itu udah kata-katanya udah wah mereka kambing itu nggak ada hasilnya, banyak yang mati itu ya namanya orang itu masing-masing sih mas. Iya masing-masing. Kalau kata orang Jawa itu sinung, aku nggak sinung ngewedus, aku sinung ngewedus pitik. Lah itu bahasa itu kayak gitu ya, sebenarnya itu nggak bagus mas gitu. Bikin lemah. Bikin diri lemah kita sendiri. Gitu loh. Sebenarnya hewan tuh mas, kalau kita bener-bener dipelihara, hewan pun tahu mas. Oh aku disayang, aku diapain. Dia itu tetap akan memikirkan balas budinya mas. Gitu loh. Hewan itu ya? Iya, kambing saya ini mas, kalau 3 hari nggak mandi ngamuk mas. Ngamuk? Yang diamuk apanya? Kandangnya mas, ini diwantemin semua mas. Iya, makanya dulu ini pakai saya sekarang pakai tambang. Kadang-kadang saya repot. Waktu mandiin hujan, jadi nggak baniknya masuk angin. Ngamuk mas, gatel mungkin kan. Badannya dikosok-kosokin di kandang. Gitu. Ngamuk karena gatel mungkin. Gatel. Karena udah terbiasa mandi. Mandinya di atas atau di bawah? Di sini mas, pakai tank lah, kayak semprot. Disemprot. Gitu. Harus mandi dia. Harus mandi. 3 atau 4 hari sekali gitulah gitu. Ini kambing ini anak 3, 1 indukan. Ini 1, 2, 3. Ini adiknya itu. Buktinya ini adiknya itu. Ini sama ini kakak beradik. Terus yang tadi yang kecil itu anaknya ini. Ini kemarin mati 1 karena keinjak, lahirnya tengah malam saya nggak dengar. Tahu-tahu udah di luar semua, pagi-pagi udah berlari-lari, gitu kan. Waktu lebaran posisinya mas. Waktu lebaran 5 hari saya pulang dari Sendang, pulang capek, tidur, lelap banget, bangun-bangun, kambingnya udah lari-lari semua. Nggak denger lahirnya jam berapa gitu kan. Nah, tanda-tanda kambing mau melahirkan sebenarnya masnya tahu nggak? Ya sebenarnya sih tahu sih mas. Tahu ya, secara naluri tahu ya? Iya tahu, sebenarnya tahu. Kalau kambing itu mas, kalau dia tuh mau melahirkan itu dia males gerak mas. Tidur terus makanya sehari-harinya itu, kasih makan bentar tidur, makan bentar tidur. Seperti ngidam juga ya? Iya makanya itu. Jadi pas ngidam sama, mau lahir sama ya? Sama iya gitu. Mas, pemula itu kan kalau ternak kambing kadang-kadang khawatir sudah dikawinkan ini hamil enggak, sampai susunya dipencet-pencet itu gimana sih mas? Biar teman-teman itu yang pemula biar nggak khawatir atau yakin bahwa kambingnya hamil. Tanda-tandanya gimana habis? Tanda-tanda kambing hamil itu gimana? Dia itu makanya kalau kambing itu jangan diharuskan gemuk mas kalau perempuan. Jangan diharuskan gemuk. Diusahakan waktu dia mau di masa-masa itu berahi mas ya. Itu diusahakan kambing yang masih kurus-kurus kayak gini mas. Gitu. Kalau dia tuh nanti habis kawin dia gemuk, berarti dia jadi mas. Gemuk? Iya. Berapa bulan gemuknya? Kalau habis kawin itu minimal mulai langsung gemuk itu sekitar 2 bulan lah mas. 2 bulan? Dia tuh mulai tanda-tanda tuh mulai halus bulunya. Gitu. Rontok nggak bulu biasanya? Rontok. Rontok ya? Rontok halus. Kandang biasanya kambing punya pola bersih nggak? Kalau di saat hamil? Kaki-kakinya digaruk-garuk ke lantai? Iya, itu punya mas pola kayak gitu. Tetap ya? Tetap punya, gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau sudah dikawinkan pasti hamil. Iya, makanya kadang-kadang ada mas yang kambing yang dalam perut, kok udah lahir mati. Itu kadang-kadang orang itu nggak sabar mas. Oh, nggak sabar gimana? Nggak sabarnya kadang-kadang kambing itu udah hamil dikawinin mas. Oh gitu. Udah masa-masa hamil, entah seminggu atau 2 minggu. Kambingku ini udah kawin, kayaknya kemarin belum jadi gitu ya kan. Dikawinin lagi. Nah, disitulah kadang-kadang dia itu lahir mati. Kadang-kadang kalau nggak lahir mati, keluar 2-3 hari mati. Oh gitu, gara-gara sudah hamil dikawinkan lagi. Iya, emang mas kalau kambing itu kawin mas ya, itu ya namanya
makhluk hidup itu kan punya birahi, Mas. Bener. Itu kan pengen minta lagi. Yang walaupun penting hamil ya. Kali yang penting kalau udah 1 bulan dia itu udah berhenti, Mas, bunyinya itu, yang ngamuknya itu, jadi. Oh gitu. Iya, kadang-kadang kebanyakan orang dikawinin udah kena ping 3, ping 4, masih bunyi terus kalau malam. Kambing itu cuma ada 2 faktor, Mas. Apa itu? Kalau kambing habis kawin tuh ya, dia itu pasti bunyinya rontok. Kalau rontok itu kan gatel, Mas. Bener. Itu bunyi tuh sih, Mas. Oh. Gitu loh. Makanya kalau kambing habis mandi, habis dikawin dimandiin. Gitu. Makanya biar seger, terus makanya terampil, terus sebelum kawin. Pokoknya kita sebagai pelihara kambing, Mas, kita harus paham lah, mau kita tiap hari di kandang sih. Oh, kambingku ini kayaknya 3-5 hari lagi mau minta kawin. Kita kasih obat cacing. Oh gitu. Iya. Sebelum dikawinkan. Kasih obat cacing. Kalau setelah dikawinkan jangan gitu kan. Oh, gitu. Jangan. Kalau biasanya dikasih jamu-jamu warung itu, ya sebelum dikawinkan dikasih dulu biar nanti nafsu makannya ada, supaya nanti ibaratnya pembuahan janin dalam perutnya kambing itu biar tercukupi. Tidak bermasalah. Enggak masalah gitu. Makanya kalau punya aku itu, Mas, kalau habis dikawinin 25 hari, Mas, enggak tak kasih air sulit dulu. Tak kasih rumput supaya pencernaannya itu enggak terganggu oleh maka. Kalau delay ini, Mas, ya dia tuh emang bikin kenyang, Mas. Cuma kan tetap enggak ada pencernaan yang bagus. Yang namanya kambing itu kan pencernaannya kan kayak handuk gitu loh, Mas. Kalau cuma air kan enggak jadi juga mencret dia. Nah, terus tanda kambing mau hamil itu, Mas, baru dikawinin baru 10 hari mencret. Kalau habis dikawinin 10 hari dia mencret. Mencret. Itu pasti. Pasti jadi hamil. Oh. Gitu. Itu kalau kambingku gitu loh. Gitu. Pasti secara umum sama lah. Sama ya? Iya, sama, tetap sama, Mas. Tetap sama ya. Iya. Karena kambingku itu tiap hari, bang, ini loh, Mas, ada orang aja nggak mau lari dia, Mas. Tuh. Udah kayak anak saya sendiri, Mas, dia itu. Ini. Iya. Melanjutkan ini karena tadi terputus sih ya. Ini gimana harian berkaitan dengan ini kan berarti harinya di rumah produksi kedelai atau ini minta arahan sih yang teman-teman mau breeding atau ternak ini. Ya kalau untuk ternak itu ya kalau kita tuh mampu untuk beli delay, Mas, ya nggak apa-apa lah kita beli delay. Tapi kalau nggak mampu ya cukuplah 1 hari itu untuk indukan itu kasihlah tempe 1. Insya Allah, Mas, anaknya laki-laki. Indukan 1 tempe 1 hari nggak apa-apa. 1 hari. Itu setelah dikawinkan atau sebelum dikawinkan? Setelah dikawinkan. Setelah dikawinkan. Setelah dikawinkan minimal 1 hari 1 lah, nggak apa-apa. Tujuannya? Ya supaya kambing itu sehat, Mas. Sehat. Insya Allah kalau memang itu rezeki, ya memang ada bahasa sih, Mas. Usaha itu boleh sama. Kalau rezeki itu kan nggak bisa sama. Bener. Tapi kalau kita tuh usahakan apa salahnya? Benar. Gitu loh. Makanya kedelai itu ya cukup bagus untuk apa ya? Untuk membantu kita dalam usaha ternak lah, Mas. Gitu loh. Mas, tempe mentah tadi ya, tempe mentah yang dikonsumsi, yang sudah jadi tempe ya, delay itu ya. Itu 1 hari 1 selama hamil. Bisa jadi anaknya laki-laki. Iya, mudah-mudahan lah, Mas. Itu alasannya, bukti. Keterangannya gimana? Ya gini loh. Kalau saya dulu pernah belajar di Bogor itu, masih tempat-tempat teman saya lah pokoknya. Itu kan konsumsi kacang, karena sifat hewan itu kan sama punya rahim, Mas. Rahim itu kalau kita sering dikasih kacang-kacangan minimal apa namanya ya, yang bersifat sehat, Mas. Ya kan kacang delay itu ya ada vitamin, kalori, karbohidrat, ya kan? Iya. Terus lemaknya juga. Lemak jenuhnya tinggi itu bagus, Mas, untuk perkembangan janin laki-laki. Oh, bagus untuk laki-laki ya? Untuk pembentukan sel lah pokoknya lah, Mas. Gitu loh. Jadi setelah dikawinkan 1 hari, selama 5 bulan dikasihkan tempe aja 1. Iya, satu. Makanya dokter pun kalau kita tuh orang itu pengen punya laki-laki tuh usahakan, Mbak, banyak mengkonsumsi kacang-kacangan untuk memperkuat kandungan segala macam. Itu pun kambing ini pun sama, Mas. Untuk memperkuat kandungan, nggak mudah gugur atau gimana gitu loh.
Ini gitu. belum pernah keguguran? Belum pernah, belum ada mas kambingku itu. Gitu. Oh. Selama saya itu melihara kambing belum. Tapi kalau lahir namanya di kandang sempit kayak gini sih mas, kita nggak tahu jam berapa lahirnya keinjek itu kan, ya namanya itu belum rezeki kita. Pernah mengalami kematian? Berapa kali? Kemarin itu baru berapa hari ini yang itu yang temannya itu yang ini yang beranak sekali 3. Itu kemarin keinjek 1. Ini namanya juga malam sih mas, kita nggak tahu gitu kan. Gitu. Mas, kalau pemula itu kan cenderungnya bingung berkaitan dengan hamil toh. Habis dikawinkan ini hamil atau tidak, 1 bulan sampai susunya di peras-peras itu gimana biar supayanya pemula ini biar paham, yakin bahwa kambingnya indukannya hamil. Makanya kalau kambing itu mas, kalau indukan itu kan kalau habis menyusui kayak gini mas ya. Kalau jadi menyusui itu kambing itu mau dikasih makan kayak apapun, dia itu tetap kurus mas. Karena kan susunya itu zat makanannya kan diresap oleh susunya si bayi kambing itu. Begitu dia dikawinkan, anaknya itu jangan diizinkan nyusu dulu. Minimal 25 hari atau 1 bulan dipisahin dulu sama indukan, sama induknya ini. Dia itu akan bulunya itu kan rontok mas. Ini makanya kan ini bulu kan ini jelek mas. Nih. Nah, ini rontok. Oh itu rontok karena ini hamil? Enggak, ini belum kawin. Makanya kan kalau kambing belum kawin itu kan jelek mas, kurus dia. Dia belum hamil itu jelek bulunya ya? Kurus, jelek. Nanti setelah kawin, maka si kambing ini dia tuh akan pelan-pelan bulunya rontok, bulunya ini halus, klimis lah mas, keling. Nah, dia mulai gemuk mas. Mulai gemuk. Gemuk, ya? Berangsur-angsur dengan membesarnya si perut kambing itu. Nah, mulai gemuk umur berapa bulan? Ya, 1 bulan tuh kalau emang dia tuh kambing makannya tercukupi, minumnya tercukupi, terus kalau saya tekan menekan air kedelai kayak gini kan nutrisinya tercukupi, cepet mas. Cepet ya? Cepet. Nah, tanda-tanda hamil di awal bulan apa aja mas? Kan teruk, males kambingnya, tidur aja. Iya, tidur aja. Iya. Nih, ini udah kawin mas. Ini mau keluar dari kandang pun males mas ini. Itu? Ini udah kawin ini. Itu. Lah, tanda hamil 1 bulan itu apa sih sebenarnya mas? Tanda hamil 1 bulan itu mulai rontok mas. Rontok. 2 bulan? Mulai bulunya tuh mulai tumbuh, mulai halus ya. 3 bulan? Udah kelihatan susunya tuh udah mulai turun mas, susunya itu mulai ada puting-putingnya tuh mulai bulat, puting-putingnya itu. Terus kambingnya itu makannya mulai lahap gitu. 4 bulan? 4 bulan siap untuk beranak. 5 bulan? 5 bulan ya sudah positif beranak, kambing cuma 4 bulan beranak kok mas. 4 bulan lebih ya? 4 bulan, ya pokoknya 5 bulan kurang, kalau 4 bulan lebih lah mas gitu. Hitungan saya nah, itu. Kalau tanda-tanda mau melahirkan apa aja mas yang bisa dilihat mas? Itu kalau tanda mau melahirkan itu mas, susunya itu ya kenceng itu mas. Kayak bengkak gitu ya? Kayak bengkak. Keras. Tapi bukan kamisan dan bukan? Bukan, keras terus. Dari itu apa namanya, jalan untuk melahirkan itu mas keluar darah sedikit itu loh mas. Dari ininya, vaginanya? Keluar darah sedikit, cuma itu masih lama, sekitar 2 atau 3 hari lagi itu baru keluar, mungkin biasanya kayak gitu. Oh gitu. Dia banyak makan atau tidur-tiduran? Tidur-tiduran mas. Kalau kita tuh nggak telaten ya kambing itu nggak mau makan lah pokoknya mas. Makan mau dikit melahirkan itu ya? Jadi sama dengan waktu hamil pertama ya? Iya gitu loh. Makanya kalau kambing itu kurang nutrisi ya nggak bagus juga sih mas gitu. Nggak bagus. Nah, makanan kambing hamil apa aja mas? Ya sama aja lah mas, nggak ada perbedaan. Nggak ada ya? Nggak ada. Gitu. Cuma mungkin cara tempatnya kalau bisa jangan sampai tumbuh-tumburan sama yang lain. Usahakan ya kalau kambing di daerah sini kan bener udah pas ada seket-seketan kayak gini. Gitu. Diusahakan setelah kambing itu melahirkan, janganlah dia masukkan ke kandang yang sempit, biarin dulu dia tuh di luar sini. Oh, biar bebas. Biar bebas. Selama berapa bulan? Selama indukannya belum melahirkan lagi. Selama indukannya belum melahirkan. Kalau sudah dikawinkan kayak tadi masih dibebaskan. Nggak apa-apa, bebasin dulu nggak apa-apa supaya anaknya yang udah nggak nyusu itu biar tenang dulu dia kan. Biar nggak cerewet lah mas, kalau kambing jauh dari indukan itu kan cerewet mas, siang malam bunyi terus. Iya. Bunyi ya. Nanti setelah
indukannya ini udah melahirkan, kan si yang udah nggak nyusui itu kan sadar, wah aku ini udah gede, dia masukinlah ke pelong-pelongan ke atas ini gitu loh. Ini sampah aja masih dimakan sama iya, dia ya? Yang penting berhati-hati jangan sampai sampahnya ada sama plastiknya. Kenapa sampah plastik? Takutnya ya namanya kambing itu kan kalau ada asin-asin dikit bisa dimakan, Mas. Gitu. Efeknya makan plastik apa? Yang mengganggu pencernaan, Mas. Bahkan pun dia itu nggak akan tercerna pun nggak akan keluar. Hanya ditinggal di dalam? Bahaya plastik ya? Iya, bahaya. Makanya di sampah saya itu, ini pun tadi, ini bekas tempe. Ini bekas tempe tadi ini. Ini kan nggak ada sampah plastiknya, Mas. Makanya hati-hati. Oh gitu ya. Jadi apalagi, dia nggak bisa tercerna, hanya di dalam aja. Bisa kurus kambing. Bisa kurus. Apalagi kambing-kambing yang ya seperti ini. Ini mulai ngasin-ngasin seperti ini, Mas. Itu bahaya kalau sampai ada sampah plastiknya. Kalau kain sama dimakanin juga. Bahaya kalau kambing-kambing masih kecil-kecil kayak gini. Dia tuh mulai belajar makan tuh apapun dimakan, Mas. Kadang-kadang dimakan. Kadang-kadang tambang kayak gini saya gantungin gini. Nah, itu biar dia buat kalau tambang-tambang kayak gini nggak apa-apa, Mas. Ini saya taruh sini. Nanti kalau saya celupin ke air tempe, air dele itu, celup. Nah, yang kecil-kecil itu naik-naik, Mas. Buat olahraga lah pokoknya. Oh, gitu. Gitu biar asin-asin kerasa dia iya, ya. Dia itu buat olahraga. Oke. Gitu. Mas apa Dian ya? Mas Dimas Ranu. Dimas Ranu. Terima kasih Mas Dimas Ranu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nyimak ini. Sukses Mas ya. Ya, amin.